وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ويتفرع من هذا السبب الوحيد asbabun ukhra. Kemudian dari sebab yang tunggal ini, yang dia menjadi sebab utama, kemudian akan bercabang kepada sebab-sebab dan faktor-faktor lainnya, yang mana faktor tersebut adalah percabangan dari faktor utama ini. Tuqawi hadzal sabat wal musabarah, yang dia semakin menguatkan ketetapan dan keteguhan, kesabaran di hadapan tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Wahia qiyadatun tahwi ilaihal afidah. Jadi ada satu kepemimpinan yang mana hati-hati itu terpaut kepada kepemimpinan ini. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwal qaidul a'la lil ummatil islamiyah. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin tertinggi bagi umat muslim, bal walil basyariyati jam'a, bahkan bagi seluruh umat manusia. Yatamatta'u min jamalil khuluqi wa kamalin nafsi, yang mana orang-orang itu sejatinya merasakan kelezatan, kenikmatan untuk bisa mendapati kemuliaan akhlak yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum kan kalau punya teman akhlaknya baik itu rindu untuk selalu bersama dengan teman tersebut gitu. Lama nggak ketemu ini, saya ketika mengingat kesolehan sahabat saya yang sudah Allah panggil, guru saya Ustadz Roisul Fatah, kadang menitikkan air mata. Rindu saya sama beliau. Mengingat perjuangan Ustadz Ali Hamidi, kadang rindu dengan beliau. Allah yang telah memberikan kemuliaan akhlak pada orang-orang soleh seperti mereka itu menjadikan hati kita rindu. Nah ini pada sosok seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang rindu gitu loh. Wa makarimil akhlak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan akhlaknya, wasyiyamin nabilah, dan kemudian karakter yang cerdas ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyama'ilil karimah, kepribadian yang mulia, bima tatajadzabu ilaihil qulub, yang menjadikan hati-hati ini semakin terpaut dengannya, itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang kalau dipimpin dipimpin oleh seorang pemimpin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun komando yang diberikan oleh Nabi, sam'an wa ta'atan, kita nurut, ikut. Nanti insyaallah akan kita baca pada pertempuran Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ternyata ada yang datang 1.500 dari Mekah, Rasulullah langsung memberikan membuka permusyawaratan dengan orang-orang Ansor pada saat itu, mengatakan, wahai orang-orang Ansor, baiat kalian untuk melindungi saya itu hanya berlaku ketika saya di Madinah. Sekarang kita ini di luar Madinah. Jika kalian menginginkan, silahkan kalian pulang, kata Nabi. Nabi ngomong kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor bilang apa pada saat itu? Wahai Rasulullah, engkau ajak kami ke ujung dunia pun kita ikut. Ini yang menunjukkan bahwasanya kesempurnaan akhlak Nabi ini menjadikan orang-orang itu justru terpaut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tatafana dunahun nufus. Jiwa-jiwa itu nanti menjadi rela untuk memberikan pengorbanan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ansibatuhu minal kamalil ladzi ya'shiqu lam yurzaq bimithliha basyarun.
Dan kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kesempurnaan yang menjadikan orang-orang itu rindu pada beliau itu belum pernah Allah anugerahkan kepada siapapun dari manusia di muka bumi ini. Jadi kedudukan beliau sebagai pemimpin yang memiliki kesempurnaan akhlak itu justru menjadikan orang-orang itu rindu untuk dipimpin oleh sosok seperti beliau. Dan ini belum pernah Allah berikan rizkinya itu kepada siapapun pemimpin yang ada di muka bumi ini. Wa kana ala a'la qimmatin minasyarafi wan nubli wal khairi wal fadli wa kana minal iffati wal amanati was sidqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada kualitas yang paling tinggi, pada puncak yang paling tinggi, berupa kemuliaan, kecerdasan, kebaikan, keutamaan ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana minal iffati wal amanati was sidqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling hati-hati menjaga kehormatan diri, kemudian menjaga amanah dan menjaga kejujuran. Wa min jami'i subulil khairi ala ma lam yatamara wa lam yashukku fihi a'da'uhu. Yang mana seluruh jalan-jalan kebaikan itu ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga musuh-musuhnya Nabi Muhammad itu semuanya sepakat dan belum ada yang berdebat mengenai keutamaan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sepakat, ini musuh-musuh Nabi loh ya. Musuh-musuh Nabi itu belum ada yang pernah memperdebatkan kalau Rasulullah itu adalah sosok yang mulia. Mereka mengakui. Ketika musuh-musuh Nabi itu satu mengatakan jujur, yang lain sepakat, ya dia orang jujur. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu orang yang baik, mengasihi orang yang miskin, ya yang lain setuju meskipun posisinya dia adalah musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yatamara walam yashuk. Tidak ada yang berdebat dan tidak ada yang meragukan keutamaan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kepribadian utamanya Rasulullah itu belum ada yang meragukan dari kalangan musuh-musuhnya. Fadlan an muhibbihi wa rufaqaihi. Apalagi di hadapan orang-orang yang mencintainya dan orang-orang yang dekat dengannya. Lebih sepakat lagi gitu tentang keutamaan yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tasdaru minhu kalimatun illa wa yastayqinuna sidqaha. Tidak keluar satu kata pun dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang-orang yang mendengarkannya itu sudah meyakini kebenaran dan kejujuran kata-kata tersebut. Nah, di sini Syekh Safiyur Rahman kemudian membawakan beberapa penggal kisah yang menunjukkan kalau Nabi sudah ngomong itu orang sudah meyakini kebenarannya. Yang pertama, beliau bawakan kisah tentang Abu Jahal. Ijtama'a thalathatu nafarin min Quraisyin. Ada 3 orang dari kalangan Quraisy berkumpul. Kana qad istama'a kullu wahidin minhum ilal Qur'ani sirran ala sahibaihi. Masing-masing dari ketiga orang ini telah mendengar Al-Quran secara rahasia, di mana 2 orang sahabatnya yang lain itu tidak mengetahui kalau dirinya itu pernah mendengar Al-Quran. Jadi misalnya ada 3 gini ya, A, B, C. Ini orang Quraisy 3. Masing-masing dari 3 ini pernah mendengar Al-Quran dan sering nguping dengerin Al-Quran. Tetapi dia tidak memberitahu kalau dirinya itu telah mendengar Al-Quran kepada 2 orang temannya ini. Nah yang B juga gitu, dia sering dengerin Quran tapi nggak ngabarin sama yang A sama yang C. Dirahasiain dan gengsi dia kalau diketahui 2 temannya ini. Si A gengsi kalau diketahui diketahui B sama C. Si B gengsi kalau diketahui A dan C. Yang C juga begitu, gengsi kalau diketahui A dan B. Artinya masing-masing dari mereka itu merahasiakan dirinya bahwasanya dirinya itu pernah mendengar Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu seringkali
mendengarkan Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumman kashafa sirruhum, akhirnya rahasianya terbuka. Ketika terbuka, fasa'ala ahaduhum Aba Jahl wa kana min ulaika tsalatsah. Ketika sudah terbuka, ketahuan bahwasanya, oh, dengerin Quran juga kah kamu gitu. Maka salah seorang dari ketiga ini tanya kepada Abu Jahal, yang mana Abu Jahal salah satu dari tiga tadi itu. Ma ra'yuka fi ma sami'ta min Muhammad, menurut kamu yang kamu dengar dari Muhammad itu apa sih gitu. Faqala madza sami'tu, apa yang aku dengar gitu kan, gengsi. Tanaza'na nahnu wa banu Abdi Manaf asy-Syaraf, kami, nah ini disebutkan sebabnya kenapa begitu Abu Jahal itu begitu memusuhi Nabi Muhammad. Sebenarnya persaingan qabilah. Tanaza'na nahnu wa banu Abdi Manaf asy-Syaraf, kami itu dengan Bani Abdi Manaf itu bersaing untuk kemuliaan. Kami ini siapa? Bani Makhzum. Qabilahnya siapa? Qabilahnya Abu Jahal. Jadi memang Bani Abdi Manaf dengan Bani Makhzum itu ada persaingan qabilah pada saat itu. At'amu fa'at'amna, kalau mereka itu memberi makan, kami memberi makan, nggak mau kalah kami. Mereka dermawan memberi makan, kami juga memberi makan, nggak mau kalah. Wahamalu fahamalna, mereka itu membawa beban orang-orang susah, kami juga memikul beban orang-orang susah. Wa a'tau fa'a'taina, mereka memberi, kita juga memberi. Hatta idza tahadaina 'ala rakbi, sampai ketika kita ini seimbang dalam tunggangan kita. Jadi seperti orang yang berlomba kuda itu sama-sama di samping ini, tahadaina, kita ini sama. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalahan. Dalam setiap persaingan kita itu kita selalu imbang. Wa kunna kafarasayrihan, dan kami ini ketika seimbang itu seperti apa? Seperti dua kuda yang sama cepatnya dalam satu pacuan itu. Gak ada yang mendahului dan gak ada yang terbelakang satu sama lain. Sama-sama cepatnya kalau kita kalau diibaratkan kita ini bersaing. Ndak tahunya mereka mengatakan qalu lana nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama. Mereka kemudian mengatakan, yaitu Banu Abdi Manaf mengatakan, nih kita ini lebih utama karena Allah memilihkan nabinya itu dari kabilah kita. Maka kata Abu Jahal apa? Famata nudriku hadhihi. Nah, yang kayak gini nih kabilah kita kapan dapatnya? Nggak bisa kita nyaingin di sini. Wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiquhu. Demi Allah nggak akan saya beriman, kata siapa? Kata Abu Jahal. Gengsinya itu tadi yang. Jadi gengsinya sama seperti orang-orang Yahudi itu nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, gengsi kabilah. Bukan kabilah lagi, bangsa. Ini Abu Jahal gengsinya gengsi kabilah. Ketika kita bersaing, Allah pilihkan nabinya dari kabilah sana. Dia diberikan kemuliaan sementara kabilah kita tidak. Maka Abu Jahal mengatakan nggak akan gitu. Karena persaingan kabilah. Tetapi untuk masalah kejujuran, Abu Jahal ngakui atau enggak ngakuin? Wa kana Abu Jahal yaqulu ya Muhammad. Abu Jahal ngomong sendiri kepada Nabi Muhammad, inna la nukadzibuka, kita ini tidak mendustakan kamu. Artinya kami meyakini kamu ini jujur benar gitu. Walakin nukadzibu bima ji'ta bih, tapi kita ini mendustakan apa yang engkau bawa itu. Risalah kenabian engkau itu yang kami dustakan, kata Abu Jahal. Fa anzalallah, maka berkenaan dengan ucapannya Abu Jahal ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya di surah Al-An'am. Fa innahum la yukadzibunak, sungguh mereka itu tidak mendustakan kamu wahai Muhammad. Walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang zalim itu telah ingkar kepada ayat-ayat kami. Orang-orang zalim itu siapa ya? Orang-orang kafir musyrikin Mekah itu. Mereka yajhadun, mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa ghamazahu al-kufaru yawman thalatha marrat,
Faqala fi tsalitsati ya ma'syara Quraisy ji'tukum bidzabhi. Orang-orang kafir Quraisy itu ganggu Nabi Muhammad suatu ketika, 3 kali ganggu Nabi Muhammad. Gangguan pertama diem gak digubris, gangguan kedua diem gak digubris. Ketika diganggu lagi sampai 3 kali, orang-orang Quraisy, saya ini datang kepada kalian dengan sembelihan, hati-hati kalian gitu kan. Rasulullah ngomong apa? Rasulullah ngomong saya datang kepada kalian dengan sembelihan. Kalau ganggu terus gitu kan, fa akhadathum tilkal kalimah, langsung mereka itu takut dengan ucapannya Nabi Muhammad ini. Hatta inna asyaddahum adawatan yuraffi'uhu bi ahsana ma yajidu indah. Sampai di antara yang ganggu Nabi Muhammad ini tadi gitu kan, yang paling keras permusuhannya, setelah Nabi ngomong ji'tukum bidzabhi itu, saya akan datang dengan sembelihan, setelah itu langsung lembut sama Nabi SAW. Langsung lembut, langsung diramahinnya Nabi Muhammad. Yang kalau bahasa kita hari ini ya sering ditraktir atau sering diajak ngopi sama makan pisang goreng gitu kan. Mungkin kalau tradisi kita gitu kan, dari yang sebelumnya musuhannya, pokoknya nggak ada baiknya gitu kan, habis Nabi Muhammad mengucapkan itu, sudah mampir yuk, ada pisang goreng nih, yuk goreng singkong bareng, atau kita bakar jagung yuk. Sikapnya seperti itu dengan Nabi. Akhirnya jadi apa? Jadi melunak dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Tahu bahwasanya ucapannya Nabi Muhammad itu, kalau orang Jawa bilang mandi, bisa jadi kenyataan gitu kan, makbul gitu. Ucapannya itu makbul gitu. Walamma alqaw alaihi salah jazur. Ini peristiwa yang lain, kita sudah baca kemarin. Ketika mereka itu meletakkan tembuninya unta yang baru melahirkan itu, diletakkan di lehernya Nabi, wa huwa sajidun. Pada saat Nabi itu sujud, da'a alaihim, Rasulullah langsung berdoa untuk melaknat mereka. Fadhahaba anhumud dhahku. Habis meletakkan itu kan, hahaha, dengan penuh kesombongannya bertanya, tertawa dia dengan penuh kesombongannya. Akhirnya Nabi doakan laknat gitu, langsung diem, mingkem, ketawanya itu berhenti. Fadhahaba anhumud dhahku, berhenti ketawanya itu, duk. Ini jadi kenyataan nih, dia doa kayak gini. Wasawarahumul hammu, langsung dirinya itu tiba-tiba dikuasai oleh kegelisahan, alham. Dikuasai yang mana alhammu tersebut seolah-olah naik ke atas dirinya. Sawara yusawiru itu dari kata-kata sur, pagar. Pagar itu kan pagar tinggi kan, sawara itu tinggi naik gitu loh. Langsung dikuasai oleh kegelisahan dan kolak ketidaktenangan. Jadi gak tenang dia. Waduh. Wa aiqanu annahum halikun, dan mereka meyakini bahwasanya saatnya nanti mereka akan mati karena dengar laknat dari Rasulullah. Ya kalau tahu gitu nggak usah lah, tapi kok masih aja ini, ya jahil itu, jahiliyah kan, karena mereka jahil gitu. Sudah tahu ucapannya Nabi Muhammad itu makbul, terkabul ucapannya itu, kok masih aja gangguin gitu loh. Ya memang jahil, gitulah orang jahil. Wada'a ala Utaibah bin Abi Lahab, sepupunya sendiri nih, Utaibah ibn Abi Lahab. Kita sudah baca ceritanya kemarin. Falam yazal ala yaqinin, Utaibah ini masih meyakini min liqa'i ma da'a bihi alaihi, bahwasanya dirinya itu akan mendapati, akan menemui laknat yang sudah diucapkan oleh Nabi Muhammad. Masih ingat laknatnya? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakanlah seekor anjing dari anjing yang engkau miliki kepada Utaibah ini. Mintanya anjing yang dikirim singa. Hatta innahu hina ra'al asad, ketika dia berada di Syam melihat ada singa. Jeglak, jegluk datang, kok makin dekat ini kan. Sudah dia meyakini bahwasanya ini akibat doanya Muhammad. Dia mengatakan qatalani wallahi Muhammadun, demi Allah nih Muhammad sudah membunuh saya ini.
wa huwa bi Makkah, padahal dia di Mekah sekarang. Karena ucapan dari doanya Nabi Muhammad pada saat di Ka'bah kemarin. Wa kana Ubay bin Khalaf. Nah, ini Ubay ibn Khalaf kemarin yang ceritanya sudah saya singgung. Yatawa'adahu bil qatli, mengancam untuk ini belum kita baca. Umayyah ibn Khalaf yang kemarin, nanti akan kita baca setelah ini Umayyah bin Khalaf. Ini Ubay ibn Khalaf, salah seorang kafir Quraisy juga. Yatawa'adahu, memberikan ancaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qatli, ngancam mau ngebunuh, tak bunuh kamu gitu. Gayanya gitu. Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalik, bal ana aqtuluka insyaallah. Bahkan aku nanti akan bunuh kamu insyaallah biidznillah. Falamma tu'ina Ubayyan fi 'unuqihi yauma Uhud, ketika pada saat pertempuran Uhud lehernya itu kecucuk. Si siapa? Si Ubay bin Khalaf ini. Wa kana khadashan ghaira kabir, lukanya itu cuma tersayat kecil saja, cek gitu kan. Kana Ubay yaqul, Ubay kemudian mengatakan, innahu qad kana qala li bi Makkah, sungguh waktu di Mekah Muhammad dulu udah bilang ini, bahkan saya yang akan bunuh kamu dengan izin Allah. Ana aqtuluka. Ini kan ucapannya Nabi Muhammad demikian, diulanginya lagi. Jadi peristiwa dia kena luka di pertempuran Uhud itu teringat apa yang diucapkan Nabi Muhammad di Mekah. Fa wallahi law basaqa alayya laqatalani. Sungguh kalau saat itu Rasulullah langsung dari ucapan itu langsung diludahkan gitu kan. Itu benar kejadian. Hanya saja waktu itu ketika Rasulullah mengatakan insyaallah, Rasulullah menggantungkannya kepada masyiah, kehendak Allah gitu. Jadi selamatlah siapa? Ubay itu. Tetapi Ubay meyakini kalau tidak demikian Rasulullah sampai meludah saja gitu, ini jadi kenyataan ini. Jadi ketakutannya itu masih ada ketika mendengar ucapannya Nabi Muhammad SAW.